Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rajal Cahyana Yoga Pratama akan mempresentasikan mengenai penyakit jantung koroner atau yang biasa disebut dengan akut coronary syndrome. Pada tahun 2015, angka kematian mencapai 8,7 kasus disebabkan oleh penyakit jantung koroner, sehingga penyakit jantung koroner di kawasan Asia Tenggara menjadi penyakit yang mematikan. Salah satu negaranya adalah di Indonesia. Menurut WHO tahun 2017, berdasarkan data prevalensi yang didiagnosis dokter di Indonesia menderita penyakit jantung koroner sebesar 1,5% atau 15 dari 1000 penduduk. Ini data diambil dari Riskesdas 2018. Berikut adalah anatomi dari koroner. Dari koroner ini mempunyai dua cabang, yaitu sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah kanan biasa disebut juga dengan RCA, sedangkan yang di sebelah kiri adalah LCA. Di percabangan sebelah kiri sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kiri depan atau left anterior descendant dan juga di sebelah samping circumflex. Kalau dilihat dari gambar angiografi, ini adalah pembuluh darah arteri koroner sebelah kanan, dan ini yang sebelah kiri ada left main, ada LAD ini yang bagian depan, ada LCX ini yang bagian samping. Definisi dari akut coronary syndrome adalah gejala yang disebabkan adanya penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah arteri koroner, baik sebagian atau total, yang mengakibatkan suplai oksigen pada otot jantung tidak terpenuhi. Untuk faktor resikonya yang tidak dapat dimodifikasi adalah riwayat keluarga, umur, jenis kelamin. Sedangkan yang dapat dimodifikasi adalah LDL yang tinggi, HDL rendah, TG-nya yang tinggi, hipertensi, merokok, diabetes mellitus, kegemukan, kurang olahraga, alkohol. Serta faktor pencetus lain adalah stres dan aktivitas. Untuk faktor yang dapat dimodifikasi ini adalah gaya hidup seseorang, di mana hal ini dapat dimodifikasi, itu artinya dapat dirubah. Sedangkan yang tidak dapat dirubah itu adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko mayor independen seperti hipertensi, diabetes mellitus, kebiasaan merokok, tinggi kadar kolesterol tekanan serum, tingginya kadar LDL total serum, rendahnya kadar kolesterol HDL. Untuk faktor risiko kondisional ada tingginya kadar TG serum, kolesterol LDL partikel kecil padat, hiperhomocysteinemia, tingginya kadar lipoprotein, petanda inflamasi, faktor-faktor trombolitik, faktor risiko pencetus seperti obesitas abdominal sentral, aktivitas fisik yang rendah, riwayat keluarga penderita penyakit jantung koroner, karakteristik etnis, faktor psikososial. Klasifikasi penyakit jantung koroner dibagi menjadi dua, yaitu angina pectoris stabil serta sindroma koroner akut. Sedangkan di dalam sindroma koroner akut ini ada namanya STEMI, NSTEMI, dan angina pectoris tidak stabil atau disebut juga dengan unstable angina. Manifestasi klinisnya menurut Sylvia Price Latrain Wilson 2001 dalam Nur Hidayat 2011, dada terasa tidak nyaman digambarkan sebagai rasa terbakar, berat, mati rasa, dapat menjalar ke pundak kiri, leher, lengan, punggung, dan rahang. Denyut jantung lebih cepat, pusing, sesak nafas, mual, berdebar-debar, kelemahan yang luar biasa. Pemeriksaan penunjangnya bisa dilihat dari laboratorium seperti CKMB, troponin I maupun troponin T, EKG 12 lead, foto rongsen dada, ekokardiografi, treadmill, angiografi, seperti yang tadi saya utarakan di depan untuk angiografinya. Komplikasinya gagal jantung kongestif, shock kardiogenik, edema paru, perikarditis akut. Pengkajian pada nyeri dada. O. Onset, kapan mulai dirasakannya. Untuk P-nya, apa yang menyebabkan nyeri muncul, apa yang membuat nyeri memberat atau mereda.
Kualitinya seperti apa rasa sakitnya, apakah rasa sakit saat ini lebih berat atau kurang dari biasanya. Regionnya di mana di bagian mana nyeri yang dirasakan, apakah ada penjalaran ke bagian lain. Untuk S-nya adalah skala seberapa berat nyeri tersebut dari skala 0 sampai dengan 10. Untuk T-nya time berapa lama nyeri dirasakan saat pertama timbul, dan yang terakhir berapa sering dirasakan, hilang timbul atau terus menerus. Ini untuk pemeriksaan laboratorium enzim jantung. Untuk CKMB ini meningkat di jam 3 sampai 6 jam, puncaknya pada 12 sampai 24 jam, normal kembali di hari kedua sampai hari ketiga. Untuk troponin I meningkat di 3 sampai 12 jam, puncaknya di 12 sampai 24 jam. Untuk di hari ke-8 sampai 21 masih tinggi juga. Untuk troponin T kembali normal di hari ke-7 sampai dengan 14. Untuk nilai normalnya ada di bawah. Untuk troponin I kurang dari 0,35. Untuk TNT-nya 0,2 mikrogram per liter. CKMB-nya 0 sampai 3 mikro. Klasifikasi unstable angina pectoris, nyeri dada, angina saat istirahat atau aktivitas ringan kurang dari 20 menit. New onset angina bisa hilang dengan nitrat. Untuk gambaran EKG-nya depresi segmen T, inversi gelombang T, enzim jantung masih tergolong normal. Untuk yang NSTEMI atau non ST elevasi miokard infarct, lebih berat dan lebih lama, lebih dari 20 menit, tidak hilang dengan nitrat, diperlukan opium. Untuk gambaran EKG-nya depresi segmen ST, inversi gelombang T yang dalam. Untuk enzim jantungnya meningkat minimal 2 kali nilai batas atas normal. Untuk golongan yang ketiga adalah STEMI, lebih berat dan lebih lama, lebih dari 20 menit, tidak hilang dengan nitrat. Hiperakut T elevasi segmen ST gelombang Q, inversi gelombang T meningkat untuk enzim jantungnya meningkat minimal 2 kali nilai batas atas normal. Ini gambar di atas adalah menunjukkan suatu perubahan pada gambar STEMI, di mana adanya perubahan ST elevasi seperti yang dilihat pada gambar 2, ST elevasi miokard infarct. Di sini terjadi perubahan pada V1, V2, V3 serta V4. Untuk gambar yang ketiga, perbandingan EKG normal dan yang mengalami STEMI, NSTEMI. Kalau ST depresi itu mengarahnya ke bawah seperti gambar yang tertera di samping. Untuk ST elevasi ini mengarahnya intervalnya ke atas. Sadapan EKG, sadapan dengan deviasi segmen ST, kita mencurigai ketika membaca EKG nantinya di UGD, misalkan ada pasien di UGD, jika terdapat ST elevasi atau terdapat ST depresi pada V1 sampai dengan V4, kita curiganya ada iskemi di bagian anterior. Jika terdapat di V5, V6, V1 AVL, kita curiganya di bagian lateral. Jika terdapat di lead 2, 3 AVF, itu kita curiganya di inferior. Jika terdapat di V7 sampai dengan V9, curiga di posterior. Jika terjadi di V3R maupun V4R, kita curiga di ventrikel kanan. Jantungnya menghadap ke kanan maksudnya. Ini foto diambil dari websitenya INAHEART, pedoman tata laksana sindrom koroner akut tahun 2015. Prehospital, peran penting perawat mengenali atau mendeteksi dini tanda dan gejala SKA, pemeriksaan EKG, mengamankan ABC, BHD, BHL, EMS rumah sakit terdekat yang ada pelayanan jantung. Tujuannya adalah untuk meminimalkan keterlambatan waktu onset simptom, inisiasi strategi reperfusi.
Ketika di hospital, di rumah sakit, penilaian awalnya anamnesa fokus dan terarah. Pemeriksaan fisik, vital sign, SpO2, EKG lengkap 12 lead, pemeriksaan lab, enzim jantung, SE, pembekuan darah, serta kita pasang akses intravena. Penata laksanaan sindrom koroneri akut. Terapi awal kita jika mencurigai pasien atau terdapat pasien dengan kasus STEMI maupun NSTEMI, untuk terapi awalnya kita berikan MONAC, yaitu morfin, oksigen, nitrat, aspilat, clopidogrel. Untuk terapi khususnya diperlukan fibrinolisis maupun PTCA, perkutan transkoroneri angiografi. Untuk terapi tambahan, beta blocker, CA antagonis, ACE inhibitor, sedatif, dan laksantia. Untuk perawatan selanjutnya di ICU atau di CVCO. Untuk clinical pathway, ini ditemukan adanya suatu diagnosa keperawatan, yaitu terdapat nyeri akut, penurunan curah jantung, maupun intoleransi aktivitas. Upaya preventif yaitu makan yang bergizi dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, hindari rokok, pantau selalu tekanan darah, pantau selalu gula darah, dan juga profil lipidnya dari kolesterol total, HDL, LDL maupun TG. Untuk yang obesitas juga dijaga berat badannya serta rajin berolahraga. Asuhan keperawatan pada pasien penyakit jantung koroner. Kasus penyakit jantung koroner. Pengkajian tanggal 2 bulan 7 2020. Tuan L 50 tahun dengan diagnosa medis STEMI anterior, keluhan utamanya nyeri dada. Riwayat kesehatan sekarang 30 menit sebelum berada di rumah sakit mengalami nyeri dada kiri tembus sampai punggung dan terasa seperti tertindih batu. Dada terasa ampek, keringat dingin, fase 9-10. Pasien memiliki hipertensi sejak 5 tahun dan rutin minum obat amlodipin dan kandesartan. Ada riwayat asma dan pasien sebelumnya adalah perokok aktif. Dari hasil pemeriksaan fisik, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, JVP 5+2 cm H2O, data simetris, suara jantung S1 S2 murni, murmur tidak ada, suara paru vesikuler, abdomen supel, tidak ada pembesaran hepar dan asitas, ekstremitas dalam batas normal. Terapi medis di IGD, aspilat 4 tablet, CPG 4 tablet, ISDN 5 mg sublingual, heparin bolus 3000 unit, heparin drip 1000 unit per jam, atorvastatin 80 mg, amiodaron 150 bolus, amiodaron drip 1 mg per jam. Dari hasil pemeriksaan penunjang didapatkan ST elevasi di V1 sama dengan di V4. Analisa data subjektif, pasien mengatakan dadanya nyeri. Data objektifnya lemah, keringat dingin, wajah tampak meringis, gelisah, tekanan darah 141/90, nadi 112, RR-nya 26, time-nya 36, SpO2 98, GCS-nya 15. O-nya lebih dari 30 menit, P-nya gerakan, Q-nya ampak nyeri seperti tertindih batu, rasionya dada sebelah kiri, untuk fase-nya 9, nyerinya menetap. Hasil gambaran EKG STEMI anterior di V1 sama dengan V4. Standar diagnosis keperawatan Indonesia adalah nyeri akut dan resiko perfusi miokard tidak efektif. Diagnosis keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis atau iskemia, dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, gelisah, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Resiko perfusi miokard tidak efektif dibuktikan dengan spasme arteri koroner, kondisi klinis sindroma koroner akut. SLKI. Diagnosis pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan kurang dari 2 jam, diharapkan masalah nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil: keluhan nyeri 4, meringis 4, frekuensi nadi 5, tekanan darah 5. Diagnosis yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan kurang dari 2 jam, diharapkan masalah perfusi miokard tidak efektif dapat teratasi dengan kriteria hasil:
nyeri dada 4, takikardi 5, tekanan darah 5. Standar intervensi keperawatan Indonesia, diagnosa yang pertama adalah nyeri akut. Kita lakukan manajemen nyeri. Observasi OTEK ini adalah observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Yang pertama, identifikasi skala nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Berikan teknik non-farmakologis, jelaskan strategi meredakan nyeri, serta kolaborasi pemberian analgetik. Diagnosa yang kedua adalah risiko perfusi miokard tidak efektif. Manajemen aritmia, observasi, terapeutik, dan kolaborasi. Monitoring keluhan nyeri dada, monitor saturasi oksigen, pasang akses intravena, pasang monitor jantung, berikan oksigen sesuai indikasi, kolaborasi pemberian anti aritmia jika perlu, dan manajemen shock kardiogenik. Kita lakukan OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Monitor EKG 12 lead, monitoring enzim jantung seperti CK, CKMB, troponin. Pertahankan jalan nafas paten, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94, pasang jalur intravena, kolaborasi pemberian anti aritmia jika diperlukan. Implementasi keperawatan, monitoring TV, melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan kualitas. Mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, mengajarkan teknik non-farmakologi seperti relaksasi dan distraksi, memberikan oksigen sesuai kebutuhan, memasang monitor EKG lengkap 12 lead. Jika sudah ada monitor TTV ya tidak apa-apa, kalau bisa monitor TTV-nya ini yang ada irama EKG 12 leadnya. Melakukan pemeriksaan enzim jantung, memasang IV len, kolaborasi dalam pemberian analgetik dan anti aritmia jika diperlukan. Evaluasi, pasien mengatakan nyeri dadanya berkurang, KU lemah, tensi darah 135/90, nadi 100 kali per menit, saturasi 99%, EKG, ST elevasi V1 sama dengan V4, O lebih dari 30 menit, P-nya gerakan, Q-nya ampak, nyeri dada seperti tindih batu, R-nya dada kiri, fase-nya berkurang menjadi 6 dari 9. Untuk T-nya menetap, masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan sambil menunggu dari hasil pemeriksaan troponin. Jika nantinya memang diperlukan untuk tindakan lanjutan, nanti sesuai dengan advis dokter yang dikonsulkan oleh dokter jaga ke dokter jantungnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.